Shalom, ketemu lagi di program Devotion yang terakhir di bulan Agustus. Tapi program Devotion akan tetap jalan terus ya, setiap hari Minggu. Kali ini kita akan belajar tentang tempat penaburan benih. Kenapa kok perlu belajar tentang ini? Di 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya." Terus pertama kita akan belajar tentang hal-hal yang membuat kita ditelan oleh iblis atau ditaburi benih ilalang istilahnya. Kalau dalam perumpamaannya itu. Yang pertama, yaitu firman yang ditabur tidak tumbuh, seperti yang ada di Matius 13 ayat 19 sampai 22. Di situ kan ada yang pertama ya, kalau yang nggak tumbuh itu kan ditaruh di pinggir jalan. Yang terusnya kan akhirnya kan dimakan burung kan itu. Itu artinya orang yang ditaburi firman Tuhan tapi nggak mengerti akan firman Tuhan yang diberikan, maka itu firman Tuhannya itu dipatok sama iblis ya. Terus di situ yang kedua, ada tanah berbatu-batu, yaitu apa? Menerima dengan gembira, tapi tidak berakar. Maksudnya ini apa sih? Kita kadang menerima firman Tuhan itu dengan gembira, tapi firman Tuhan itu tidak mengakar dalam hati kita. Maka ketika datang penindasan atau penganiayaan, kita bisa murtad, bisa kecewa, kita bisa pindah ke agama lain. Terus yang jatuh di semak duri itu mendengar firman Tuhan, tetapi kalau ada kekhawatiran dunia atau kiamat dan tipu daya iblis, ini tidak akan berbuah ya. Jadi kalau diumpamakan sebagai tanaman di semak duri ini, gimana tanaman itu tumbuh di antara semak duri, dan semak duri itu akhirnya menghimpit tanaman itu sehingga tanaman itu mati. Terus yang membuat kita ditelan iblis yang kedua itu apa? Membuka celah di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Pelanggaran adalah alat iblis untuk membawa manusia ke dalam tawanan. Tawanan apa? Berupa tawanan yang ada di dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, atau biasa yang disebut orang congkak, seperti yang ada di 1 Yohanes 2 ayat 16. Kesombongan itu menahan kalian untuk berurusan dengan kebenaran. Maka itu kesombongan itu mengganggu pandangan kalian kan. Kalian gak pernah berubah bila kalian menyangka segala sesuatu itu baik-baik saja. Kenapa sih kesombongan itu mengganggu pandangan? Karena dapat mengeraskan hati yang membuat kita itu nggak mau lihat hal-hal baru. Semua yang ada dalam hati ya udah itu. Aku nggak mau ubah lagi. Terus mau buka celah yang kedua itu dalam tawanan. Nah ini dia di gereja. Banyak sekali terjadi ini ya. Yang pertama, Pak, iri hati ya. Ini banyak terjadi nih. Ini banyak pendeta di media sosial itu yang suka apa? Suka menghina atau mencari-cari kesalahan ajaran pendeta
yang merupakan gembala sidang dari gereja-gereja besar. Kayak merasa mereka tuh kayak gak puas gitu loh. Kok mereka jemaatnya lebih banyak dari jemaat yang lebih banyak daripada jemaatnya dia. Atau juga beberapa orang juga menghakimi firman Tuhan, ya. Seperti yang ada di Kisah Rasul 13:14 yang menceritakan tentang Paulus yang berkhotbah tentang Yesus di Antioquia kepada orang Yahudi. Yang kedua ini juga karena harga diri yang dapat menimbulkan kepahitan. Yang ini berarti apa? Hamba Tuhan itu nggak boleh bertengkar, kan? Di 2 Timotius 2 ayat 23-24 itu mengatakan bahwa orang yang suka bertengkar terjatuh dalam jerat dan terpenjara untuk melakukan kehendak iblis. Bahkan lebih mengejutkan, mereka sudah ditawannya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka mengeluarkan air yang pahit. Di sini banyak pendeta itu bertengkar karena awalnya mungkin ada iri hati, saling iri hati yang dapat menimbulkan pertengkaran. Atau ada beberapa waktu lalu ada video viral, ya, pendeta rebutan mimbar. Itu kan memalukan sekali bagi orang Kristen. Terus selain dua itu, tawanannya keluarga, seperti yang tadi 2 Timotius 3 ayat 1-5, ya. Nah, ini orang yang menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan jadi memfitnah, mereka akan berontak dari orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat menekan diri, garang. Sangat banyak kan orang garang, terutama di media sosial itu kan banyak orang yang garang itu, tidak suka hal yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, yang selanjutnya, gimana sih menjaga cara benih baik itu bisa tumbuh dengan baik? Yaitu yang pertama, tekun berdoa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur, seperti dikatakan di Kolose 4 ayat 2. Terus selanjutnya, minta Roh Kudus memberikan hati sehingga mudah ditaburi firman Tuhan. Ini di Matius 13 ayat 23. Yang itu berarti di tanah hati yang subur, ya, kalau di perikopnya itu. Terus yang selanjutnya, firman Tuhan direnungkan siang dan malam, seperti yang ada di Mazmur 1 ayat 2-3. Yang di perikop itu menyatakan bahwa orang yang benar itu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang terakhir dan paling penting dari hal itu adalah menjadi pelaku firman. Kita nggak cukup mendengarkan, kita nggak cukup menyimpan dalam hati aja, menyimpan dalam pikiran itu nggak cukup, tapi kita harus menjalankan firman itu dengan hati yang tulus, tanpa agenda pribadi dari kita. Terus apa buahnya yang baik, yang dari yang tumbuh? Yang pertama, menjadi berkat buah bagi orang lain, yaitu menjadi garam dan terang, bukan menjadi batu sandungan, seperti yang katakan di Matius 5 ayat 16. Yang kedua, kepenuhan hidup dalam Kristus, seperti yang dikatakan di Kolose 2 ayat 12-14. Dan yang terakhir, masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang paling penting, ya. Itu di Matius 13 ayat 43. Kalau enggak menghasilkan buah yang baik, yang masuk neraka. Ini di Matius 13 ayat 49-50. See you.
Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini.